Saya Nur Khairiah Eritoma. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 102050 Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Takengon, Aceh. Dengan NIM 244216010204. Pada hari ini, 30 Januari 2025, saya telah melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktek pembelajaran di SD Negeri 102050 Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kelas 4 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan topik materi beriman kepada Kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo anak-anak, silakan dirapikan bangkunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebut nama-nama kitab Allah dan nabi yang menerimanya. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan cerminan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, ibu mau tanya, berapa kitab yang wajib diimani? Ada apa saja kitab-kitab Allah itu? Siapa nabi penerima kitab-kitab Allah? Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Untuk mengetahui pertanyaan yang ibu ajukan ini, maka silakan kamu saksikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang tahu di antara kita apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari sama-sama kita pahami materi berikut. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai, Mesir pada abad 125 Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, serta tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. 4. Atau kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta tarikh atau sejarah umat yang lampau. Sudah kamu saksikan? Sekarang ibu mau kamu membuat beberapa kelompok. Nanti pada kelompok itu kamu akan membahas tentang materi yang telah kamu saksikan. Tentang masalah apa ini? Apa makna beriman kepada kitab dan apa nama-nama kitab dan nabi penerimanya? Ayo, silakan dibentuk kelompoknya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Baiklah, untuk memudahkan kamu, ibu akan membagikan LKPD-nya, ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3 dan ini untuk kelompok
kelompok 4. Jadi di dalam LKPD kamu bisa melihat apa saja yang mau dibuat, mau dikerjakan. Silakan kamu kerjakan dengan bekerja sama. Kamu dapat menjadikan buku bacaan sebagai buku panduan. Ya? Ya, silakan dikerjakan.
Sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, sekarang Ibu mau kamu presentasikan hasil diskusi tentang masalah yang kamu dapatkan ke depan kelas. Disaksikan oleh teman-teman kamu. Tapi, untuk memudahkannya, tentukan satu orang siapa yang akan menjadi presentasikannya. Ya, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 akan membaca presentasi Terima kasih kepada kelompok 1, berikan aplaus. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan hasil diskusi kami. 1. Makna beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kitab tersebut berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Nama kitab-kitab Allah dan nabi penyertanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Makna beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu yang disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Nama kitab-kitab Allah dan nabi penyertanya.
bagus. Ya. Untuk kita semua berikan aplaus. Baiklah, untuk mereview materi kita hari ini, beriman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab itu diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihan Allah. Kemudian, kesimpulan dari materi kita ini, kitab itu ada 4, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, beserta dengan nabi penerimanya, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ayo, Yaumi. Kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Mas Waida. Zabur Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu sudah menganggap kamu paham dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi pertemuan kita ini sudah selesai dan minggu depan kita akan membahas tentang materi akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji itu terdapat di dalam Al-Quran juga, kitab Allah. Bagaimana kita bersikap berakhlak terpuji, itu nanti minggu depan kita akan membahas. Jadi tugas kamu di rumah, silakan kamu pahami buka-bukunya halaman 39. Ya. Tugas kamu di rumah halaman 39. Coba kamu pahami, kamu baca agar pelajaran kita minggu depan akan lebih lancar lagi. Sudah dapat? Sudah. Untuk menutup pertemuan kita, ada yang mau bertanya? Nah, ayo silakan Ayuni. Oh iya, contoh sikap beriman kepada kitab Allah itu, kalau kita umat Islam, contohnya itu sholat, mengaji, berbuat baik, menolong orang tua. Nah, sekarang ibu tanya dulu, yang tadi pagi siapa yang sholat? Nah, berarti si Nadia, si Nabila, si Wadifa sudah mencontohkan sikap beriman kepada kitab Allah. Siapa yang membantu ibunya tadi membersihkan tempat tidur? Nah, berarti kamu sudah mencontohkan sikap beriman kepada kitab Allah. Jadi, udah paham kalau contohnya sikap beriman kepada kitab Allah? Itu adalah perilaku terpuji. Minggu depan sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Jadi, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Ibu akhiri